Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali sahabat tani Nusantara yang kami cintai dan kami banggakan. Kali ini kami akan membahas secara spesifik tentang tanaman padi. Nah, budidaya padi ini adalah budidaya yang luar biasa di Indonesia karena kurang lebih antara 70-80% lahan pertanian di Indonesia adalah tanaman padi. Maka pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas khusus tentang padi. Nah, padi ini merupakan tanaman yang bisa dibilang gampang-gampang susah karena menyimpan banyak permasalahan, problematika yang tidak pernah terselesaikan. Yang pertama tentang produktivitas. Setiap musimnya, setiap tahunnya produktivitas kita cenderung stagnan, bahkan di beberapa daerah cenderung menurun karena banyaknya problematika di tanaman budidaya padi ini. Yang pertama karena tanahnya yang asam, yang kedua karena serangan hama dan penyakitnya yang ya cukup banyak. Pertama tentang hama, serangan penyakit yang meliputi biasanya sih kalau di awal-awal ada ambles kerdil yang pertumbuhannya terhambat, kemudian Blast, Xanthomonas dan lain sebagainya. Kesemuanya itu sebenarnya disebabkan oleh keasaman tanah. Nah, keasaman tanah ini sebenarnya sederhana sekali solusinya. Jadi untuk menghindari serangan, menghindari penyakit kerdil, kemudian menghindari serangan Blast, Xanthomonas, itu adalah menetralisir keasamannya dulu. Dan satu hal, untuk menetralisir keasaman tanah pada lahan budidaya pertanian padi ini sederhana sekali. Wajib mengaplikasikan kapur dan pengomposan. Ini jadikan hukum wajib bagi budidaya padi. Ini khususnya petani padi ini jarang sekali berpikir tentang kapur, atau kalau petani hortikultura sudah banyak sih. Makanya saya merekomendasikan, saya menyarankan untuk sahabat tani di seluruh Nusantara, gunakan selalu kapur yang paling murah saja. Kapur kalsium itu sudah cukup, belinya di toko bangunan itu yang banyak. Di toko pertanian juga ada Kaptan, ada Dolomit dan lain sebagainya. Tapi saya sarankan untuk menggunakan kapur yang paling murah saja, atau gamping. Gamping yang masih bongkahan itu bisa dipakai juga, tapi jauh sebelum olah tanah. Jadi saat tanah di lahan sawah diairi, aplikasikan dengan gamping kapur seminim-minimnya 6 kuintal atau 1 ton juga sekalian, nggak masalah. Nanti pada saat balik tanah disingkal atau di traktor, jadi kapurnya akan merata saat tanah diolah. Insya Allah nanti sebelum tanam akan keasamannya akan netral sehingga pertumbuhannya akan lebih maksimal. Nah, itu syarat tumbuh. Syarat tumbuh bagi tanaman padi yang cukup standar dan harus dilakukan adalah sekali lagi pengapuran, yang kedua pengomposan. Kalau dua hal ini dilakukan, insya Allah produktivitas kita akan terus meningkat. Ditambah lagi dengan produk yang luar biasa dari Hanamaru. Nah, di tangan saya ini ada produk pupuk Hanamaru, yaitu pupuk makro liquid atau pupuk makro cair yang insya Allah mampu menggantikan pupuk granul yang biasa dipakai petani selama ini. Jadi kalau petani biasanya menggunakan urea, ponska atau produk pupuk yang lain, maka dengan adanya pupuk Hanamaru ini, pupuk cair liquid ini, insya Allah tanpa harus berpayah-payah manggul karung, cukup dengan pupuk Hanamaru, pupuk makro cair liquid Hanamaru ini insya Allah sudah mampu memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tanaman padi mulai dari tanam hingga panen. Nah, saya akan jelaskan satu persatu apa saja sih yang ada pada pupuk Hanamaru. Untuk tanaman padi secara spesifik saya tidak akan mengatakan tentang konsentrasi, tapi tentang dosis. Kalau konsentrasi itu adalah 3 tutup, misalkan Hanamaru Soil Improvement, bagaimana aplikasinya?
3 tutup 1 tangki gitu kan. Nah, tapi kalau dosis, maka saran rekomendasi dari kami adalah 4 botol Hanamaru Soil Improvement untuk 1 hektar. Berarti kalau setengah hektar 2 botol langsung dihabiskan. Gimana caranya? Pokoknya dihabiskan. Jadi bisa jadi 4 tangki ditambah 4 tangki, 1 tangki 1 botol juga nggak apa-apa, tapi asal merata. Jadi 1 hektar itu takaran minimum itu adalah 4 botol. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau 8 botol? Nggak masalah, lebih banyak lebih baik. Nah, jadi khusus untuk Hanamaru Soil Improvement ini memang aplikasinya direkomendasikan sebelum tanam. Mau 2 hari sebelum tanam, 1 hari sebelum tanam itu juga nggak apa-apa. Tadi sudah di kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan kandungan soil improvement. Apa sih yang ada dalam kandungan pupuk Hanamaru Soil Improvement itu? Yang pertama adalah ada kandungan fosfatnya. Kenapa fosfat? Karena tanaman itu mulai sejak ditanam hingga panen itu butuh fosfat. Fosfatlah yang kemudian memberikan menjadi glukosa, kemudian menjadi karbo, dan akan berpengaruh pada pertumbuhan terbentuknya bulirnya yang banyak, malainya yang panjang, sehingga kemungkinan jumlah bulir akan lebih banyak. Itu dipengaruhi oleh keberadaan fosfat dalam dosis tinggi. Sahabat Tani Nusantara, ini tadi sudah kita bahas. Sekarang ke fase selanjutnya. Ini tadi kan sebelum tanam. Nah, selanjutnya setelah tanam, apa yang harus dilakukan pada tanaman padi setelah tanam? Di sini ada Hanamaru Nitrogen Fosfat dan Hanamaru ZPT Mikro. 2 botol ini kita formulasikan khusus untuk tanaman padi pada fase vegetatif, yaitu fase mulai tanam hingga tanaman usia 50 hari sampai ke usia 55 hari. Pada saat tanaman bunting sampai keluar malai. Nah, saya ulangi lagi bahwa ini cukup dengan menggunakan dosis per hektarnya 1 liter. Ini isinya 250 mili, ini isinya 200 mili. Untuk Hanamaru Nitrogen Fosfat butuh 4 botol untuk 1 hektar minimal. Nah, minimal. Berarti masih bisa ditambah kalau misalkan pengen lebih bagus lagi. 1 hektar bisa 6 botol atau 8 botol juga masih hasilnya akan lebih bagus lagi. Kemudian ZPT Mikro diperlukan separuhnya. Jadi kalau Hanamaru Nitrogen Fosfat 4 botol, maka Hanamaru ZPT Mikro butuh 2 botol. Nah, aplikasinya bisa jadi kalau dispray misalkan biasanya kita sarankan 7 hari sekali. Nah, untuk padi bisa juga 14 hari sekali atau 2 minggu sekali dengan takaran double. Jadi bisa jadi 1 tangki itu 6 tutup sampai 8 tutup. Untuk ZPT Mikronya itu adalah 3 tutup sampai 5 tutup per tangki sekali aplikasi kalau intervalnya 2 minggu. Nah, dengan aplikasi 2 minggu juga akan memudahkan petani karena intervalnya juga masih jeda waktunya agak panjang, sehingga ini masih akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Insya Allah pertumbuhannya juga akan luar biasa. Ini untuk, sekali lagi, untuk fase vegetatif. Nah, bagaimana dengan fase generatif? Fase generatif adalah kalau untuk tanaman padi ditandai pada saat malai sudah keluar, bulir sudah keluar. Pada saat itulah pupuk Hanamaru cair kalium fosfat dan Hanamaru ZPT Mikro, sekali lagi, dengan dosis untuk per hektarnya 1 liter. Kalau kita ngomong dosis ya, 1 hektar butuhannya 1 liter. Nah, konsentrasinya adalah kalau aplikasinya 2 minggu sekali atau 15 hari sekali, maka dosisnya 6 tutup berbanding 3 tutup. 6 tutup Hanamaru kalium fosfat dan
3 tutup Hanamaru ZPT Mikro. Itu minimal. Maksimalnya bisa ditambah 1 tangki 7 sampai 8 tutup dan ini 3 sampai 5 tutup. Kalau diaplikasikan 2 kali di fase generatif berarti mulai usia 65 hari ditambah 15 berarti 85 hari, tambah sekali lagi di usia 90 hari diaplikasikan sekali lagi, insya Allah nanti panennya akan luar biasa. Sel biji padinya, pengisiannya akan sangat maksimal dan kepadatan selnya juga luar biasa, menjadikan bobot yang insya Allah hasilnya jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk tanam padi sesederhana itu. Sekali lagi saya ulang bahwa untuk sebelum tanam gunakan soil improvement, kemudian di fase vegetatif yaitu usia 0 sampai 50 atau 55 hari gunakan Hanamaru Nitrogen Fosfat Mix ZPT Mikro dengan dosis untuk Hanamaru Nitrogen Fosfat 1 liter untuk 1 hektar dan Hanamaru ZPT Mikro setengah liter atau 2 botol untuk 1 hektar. Nah, konsentrasi, kalau kita ngomong konsentrasi berarti 1 tangki bisa 6 botol berbanding 1 tangki 6 tutup berbanding ZPT Mikro 3 tutup, atau bisa dilebihi ditambahi 1 tutup atau 2 tutup lagi, itu masih bisa juga, hasilnya juga akan sama saja, hasilnya akan lebih bagus lagi. Dan jangan lupa spraynya di waktu pagi hari atau sore hari sebelum matahari terik. Itu kami sarankan karena pada saat itu stomata lagi buka, jadi hasilnya akan lebih maksimal karena pupuk ini akan masuk melalui stomata juga melalui akar. Yang nempel di daun akan diserap oleh stomata, yang jatuh ke tanah akan diserap oleh akar sehingga hasilnya akan lebih baik. Selanjutnya kita ulang lagi biar nggak lupa bahwa setelah malai keluar maka aplikasinya adalah Hanamaru Kalium Fosfat mix dengan Hanamaru ZPT Mikro dengan dosis, sekali lagi untuk Hanamaru Kalium Fosfat 1 liter atau 4 botol dan Hanamaru ZPT Mikro 2 botol atau setengah liter. Kalau konsentrasinya 1 tangki bisa 6 tutup kalium fosfat dan 3 tutup ZPT Mikro atau bisa ditambahkan 1 tutup dengan interval 15 hari sekali atau 2 minggu sekali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses selalu pada petani seluruh Nusantara. Dan Hanamaru, saya yakinkan bahwa insya Allah dengan menggunakan pupuk Hanamaru peningkatan produksi akan kita dapatkan dan peningkatan penghasilan petani pun akan meningkat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.